我今天就要离开这个府。你是苏田？ Hai, balik lagi ke YouTube channel aku, Bimita. Drama ini bercerita tentang pertemuan kembali pasangan kekasih yang telah lama berpisah. Di sebuah pesta, seorang wanita yang mendapat perhatian dan dibicarakan banyak orang bernama Min Hui. Diperlihatkan dia terpaksa merayu Tuan Zheng untuk sebuah alasan yang telah disepakati bersama. Situasi ini membuat Nyonya Zheng yang adalah istri Tuan Zheng menjadi marah. Muncullah Xinxi yang terlihat melindungi dan membawa Min Hui keluar dari pesta. Xinxi lah pria yang 5 tahun lalu menjalin hubungan dengan Min Hui. Anak laki-laki bernama Xuan Xuan terlihat sakit parah dan harus dioperasi. Dia memanggil Min Hui dengan sebutan Mami. Karena dialah, Min Hui bersedia sepakat dengan Tuan Zheng di pesta malam itu, karena ayah Tuan Zheng yang bisa mengoperasi Xuan Xuan. Suatu hari di rumah sakit Jiaren, Xinxi sedang check up kesehatan jantungnya. Kebetulan, Xinxi bertemu dengan Xuan Xuan. Mereka punya kebiasaan yang sama. Di rumah sakit itu pula, Xinxi kembali bertemu Min Hui. Mereka bersitegang mengingat perpisahan mereka dulu yang meninggalkan luka dan kesalahpahaman. Berita kelakuan Min Hui di pesta malam itu telah tersebar dan mengakibatkan kerjasama proyek perusahaannya dengan rumah sakit Jiaren ditunda. Agar proyek tetap berjalan, Min Hui berusaha akan membujuk pemegang saham terbesar di rumah sakit Jiaren. Tak disangka, pemegang saham terbesar rumah sakit Jiaren adalah perusahaan investasi Blue Jay yang Xinxi adalah CEO-nya. 老板，人带到了。 Keputusan menghentikan sementara proyek kerjasama ini benar-benar atas persetujuan Xinxi, karena ia masih terluka dan marah atas apa yang dilakukan Min Hui padanya dulu. Min Hui tidak menyerah. Beberapa kali ia mencoba menemui Xinxi untuk menyerahkan proposal proyek kerjasama yang dinamai MIS pada Xinxi, namun belum berhasil. Kembali check up di rumah sakit Jiaren, Xinxi bertemu lagi dengan Xuan Xuan. Xuan Xuan bercanda bahwa Xinxi bisa menjadi ayah tampannya. Melihat Xuan Xuan di situ, seorang dokter bernama Dr. Zhou mendekat dan membawa Xuan Xuan kembali. Mereka pun bertemu Min Hui dan mereka bercanda. Keharmonisan mereka bertiga terlihat oleh Xinxi. Xinxi nampak kesal. 那也能当我爸爸吗？ 这回再教育啊！ Sesuai janji, Xinxi seharusnya menemui Min Hui jam 10. Tapi karena masih kesal dan ingin menguji Min Hui, Xinxi sengaja mengulur waktu. Waktu semakin berlalu, Min Hui makin cemas karena dia juga harus ke rumah sakit untuk menemani Xuan Xuan operasi. 30 menit berlalu, Min Hui memutuskan untuk segera ke rumah sakit. Hampir saja terlambat, Min Hui masih sempat bertemu Xuan Xuan di luar ruang operasi. 妈咪会保护你的。我感受到了。 Operasi berjalan lancar. Min Hui merasa lega setelah menahan kecemasannya selama operasi Xuan Xuan. Min Hui tidak menyerah menemui Xinxi, meski sudah beberapa kali ditolak. Melihat kegigihan Min Hui, Xinxi akhirnya memberikan waktu pada Min Hui. Min Hui menjelaskan bahwa proyeknya telah lama tersusun dan akan sangat berguna untuk membantu penyembuhan anak terhadap penyakit jantung. Namun, Xinxi sebagai investor masih melihat banyaknya kelemahan dan melihat ada pihak lain yang adalah perusahaan Guanzhou yang bisa diajak kerjasama. Min Hui meyakinkan akan lebih menyempurnakan hasil temuannya dan berharap untuk diberikan kesempatan bertanding dengan adil dengan perusahaan Guanzhou. Xinxi pun setuju.
Esok hari di perusahaan Guangzhou, di mana Tuan Zheng adalah CEO-nya, kaget menerima proposal tawar-menawar proyek kerjasama dari Blue Jay. Meski program mereka masih ada kekurangan dibanding dengan program MIS, namun mereka harus berhasil memenangkan Blue Jay apapun caranya. 我明白了，我知道该怎么做了。 Di suatu hari, Xinxi rapat dengan direktur rumah sakit Jiaren. Rapat selesai. Direktur Pu menyarankan Xinxi untuk check up dengan dokter jantung Handa, Dr. Zhou. Namun Xinxi tidak mengiyakan. Masih di area rumah sakit, Xinxi melihat Dr. Zhou dan Minhui bersama Xuan. Akhirnya Xinxi memutuskan untuk check up dengan Dr. Zhou. Sebal di sini aku, Xinxi baru pertama berinteraksi dengan Dr. Zhou, tapi sudah memandang rendah dia. Tapi Dr. Zhou juga membalas kata-kata Xinxi dengan ketus kok. Ha, bagus. Dan mereka pun bertemu di kantor Dr. Zhou. Situasi menegangkan. 漂亮，爸爸。和你说过吗？别随便喊别人爸爸。我知道了，那我下次不叫了。 Sebuah kebetulan yang drama banget. Xuan yang masih memakai baju rumah sakit ada di supermarket bersama Minhui. Masuklah Xinxi pula ke supermarket yang sama dan bertemulah mereka. Xinxi melihat Xuan mengenakan alat sehabis operasi jantung. Dari pertemuan terungkap bahwa Xinxi dan Xuan sama-sama mempunyai permasalahan di jantung. Dr. Zhou yang biasa dipanggil Xuan Zhou Papa bukanlah ayahnya Xuan. Dari informasi ini, Xinxi mempertanyakan usia dari Xuan ke Minhui, seakan dia mengetahui dan menyadari sesuatu. Namun Minhui enggan memberitahukan dan meminta Xinxi untuk tidak mendesaknya. Dari kejadian ini, tebakan Dr. Zhou benar bahwa Minhui dulu ada hubungan dengan Xinxi. 心急为什么这么在乎全俊的生日啊？太久了。 Akhirnya diputuskan berdasarkan voting yang memenangkan proposal tawar-menawar proyek adalah perusahaan Guangzhou. 我总不能说的这么不明不白吧？我要怎么做你才能公平的对待 Mist？ 可以吗？我要知道是谁投的票。OK，我明天。